Oke, sampai di sini. Sampai nah, oke oke oke. Ini lebih lebih seru nih. Nomor 31. Ini yang sering apa namanya? Kebolak-balik ya, teman-teman tuh. Sering banget kebolak-balik karena memang ya agak tricky lah ya ini tuh. Oke. Nah, oke kita lanjut ya. Nah, pertama, pertama dijelasin dulu tuh cara bikin magnet ada tiga, ya kan? Cara bikin magnet ada tiga. Yang pertama, digosok searah. Yang kedua, ini tuh dibaca ya biar karena ada clue-nya gitu, ada jawabannya sih tuh. Terus apa namanya induksi nih, induksi. Terus apa lagi nih? Elektromagnet, elektromagnet, magnetic. Nah, ada nih, ada tiga. Terus caranya gimana gitu kan? Caranya bisa dilihat di sini. Pasti teman-teman udah tahu ya kalau misal yang gosok nih ya kan. Misal nih, ini kan tak gedein wis biar jelas. Oke. Nah, ini kan berarti ini tuh dia bikin magnet ya kan. Yang dikontak adalah yang S. Dan pembuatannya itu dari S ke U. Ya kan? Arahnya dari S ke U. Nah, yang dikontak pertama ini, ya kan, yang disentuh pertama kali ini bakal sama kayak ini, sama akan sama kayak yang nyentuh dia kayak misalnya ini kan, misal belum ada nih, ini kan yang digosokkan ini yang sisi kutub es ya, kutub selatan. Maka yang pertama kali disentuh kan yang sini karena kan dia dia gosoknya dari arah es ke U, es ke U, es ke U kayak gitu kan. Nah, yang ini pertama kali ini bakal jadi S, ini akan jadi U, kayak gitu. Oke, searah. Terus kalau induksi gimana? Nah, kalau induksi ini tuh yang didekatkan bakal, kalau yang ini tadi kan yang eh, yang didekatkan itu bakal jadi berlawanan. Kayak misal ini kan masih bata nih, masih bata, masih besi biasa gitu lah, logam biasa gitu. Nah, terus dideketin sama eh, magnet gitu dari kutub U. Nah, sini nggak berubah jadi U, tapi sini berubah jadi S. Jadi dia kayak induksi ini tuh kayaknya kebalikannya lah gitu. Nah, terus nih elektromagnetik nih yang sering sering kebalik-balik ya kalau elektromagnetik nih. Intinya kalau elektromagnetik, ya kita lihat tangan kita ya kalau di sini ya, searah tuh ya. Pakai tangan kanan, satu, pakai tangan kanan, ya kan. Terus kalau misal nantilah kita sambil jalan ya. Kebetulan kan kalau ini dia ngarahnya ke atas ya. Lihat nih, ini loh, apa namanya bahasanya tuh. Dari jadi kan dari sini nih arusnya, ya kan? Masuk ke sini, set. Nah, arusnya dari mana sih ini? Arus jadi dari mana sih? Oh, dia dari sini, guys. Salah, 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 salah. Kok malah gini? Bentar, bentar. Tung, tung, tung. Nah, oke, 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 oke. Nah, dia kan ke atas sih, jadi dari sini. Dia arahnya dari sini, dia. Dari belakang sini. Gampang lah. Nah, sini ke belakang, terus ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Sambil jalan, nanti kita bakal ketemu gimana cara nentuin. Lihat soalnya dulu aja. Nah, terus di sini nih, baru ada sesuatu. Baru nih, kita nulis D1. Nah, kira-kira apa yang bakal kita dapat buat ngisi D1 ini? Af, Afnan membuat beberapa buah magnet. Salah satu magnet dibuat dengan cara menggosok searah pada batang besi A, B gitu ya. Terus apa namanya? Oh ini ya, udah tak tulis lagi. Nah, terus ini ada clue nih. Ini clue yang sangat-sangat penting. Afan juga membuat magnet-magnet lainnya. Ini PQ, FT, VW, XY, dan lain-lain. Nah, udah nih, udah dibilang kan. Terus kita lihat dulu nih yang ditanya, ini apa sih gitu kan? Kok banyak banget gitu kan teksnya. Nah, terus prediksi yang tepat. Oh, oke. Berarti ini kan dibuat nih. Ini juga udah dibuat duluan. Nah, kita memprediksi kira-kira dari percobaan mana sih yang benar yang menghasilkan ini gitu. Jadi sebelum ngerjain ini kita harus
nentuin si Peggy, RT dan lain-lain itu dia kutubnya kayak gimana. Oke, sebetulnya ini nggak ada tulisannya ya. US ini belum ku hapus ternyata. Oke, kita lihat sebelum lihat ini kita lihat ini dulu teksnya ya. Ini adalah clue sangat penting guys. Avan juga membuat magnet-magnet lainnya. Setelah diinteraksikan, Ki menarik W dan R. Ingat ya, kalau misal logam tarik-menarik, itu berarti kutubnya berbeda ya. Jadi bisa dibilang, di, kita tulis ya, Ki itu kutubnya gini. Kalau kalau berlawanan, aku tulisnya X gitu ya. Berlawanan dengan W dan R. W, R. Terus ada lagi nggak? V tarik-menarik dengan X. V dia ini nanti ininya sama dong kalau kalau ini gimana ya? Tarik menarik. Oh gini aja tarik menarik. Nah, tarik menarik. Bentar. Berarti J dia tarik menarik sama W sama R. Terus P dia tarik menarik sama X. Terus ada lagi nggak ini infonya? Y didekatkan dengan B saling tolak menolak. Wah, Y sama B dia tolak menolak ya. Ini tolak menolak, ditolak dia, gak bisa dia. Nah, berarti kan diartikan bahwa si kini dia punya kan dia karena dia apa tarik menarik ya. Berarti dia ini berbeda ya. Bakal kini berbeda dengan W, Ki berbeda dengan R. P ini juga bakal beda sama X. Beda sama yang Y sama B kan dia tolak menolak kan berarti bisa dibilang nanti tuh Y itu memiliki kutub Y itu nanti kutubnya sama dengan kutub B gitu kan. Karena kan dia tolak menolak ya kan. Kutub ini sini kutub. Nah, dah. Terus setelah tahu ini ya, kita lihat kita lihat dulu. Kita lihat ini. Nah, oke. Berarti kan coba kita buat jaring-jaring lah di sini. Ki itu Ki ke R. Jadi Ki ini dia ke sini. Oke. Terus P itu ke X. P ke X. Terus Y ke B. Tapi dia nggak saling apa namanya? Nggak saling tarik menarik ya. Dia sama gitu. Oke, nah, berarti kan kuncinya ada dari si AB ini kan, kita nentuin dulu, terus kita ya habis kita tahu dia kan, B ini kan ada koneksi nih sama si Y, nah baru kita bisa menentukan semuanya. Nah, terus kebutuhan yang ini itu dibuat dengan cara menggosok. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya kan, ini kan berarti arah gosokannya adalah A ke B ya. Ini kita lihat nih, ini ada panahnya ya. Nah, panahnya diperhatikan ada panahnya, ya kan? Arah A ke B. Terus siapa yang menggosok? Kutub mana yang dibuat menggosok? Kutub U. Oke, berarti pada yang pertama kali disentuh, ya kan? Yang ini kayak titik awal lah untuk digosoknya ini dia jadi U. Nah, jadi si A ini U. Jadi U karena kan arahnya dari A ke B. Jadi kan yang digosok dulu adalah A ke B, A, B, A, B, kayak gitu kan. Jadi si A ini bakal sama kayak yang gosok ini deh. Terus B-nya itu adalah S. Nah, terus kita sambil merhatiin ini nih. B ini kan tadi ada hubungannya nih sama Y gitu kan. Mereka tarik, mereka tolak menolak. Nah, maka dari itu kalau dia tolak menolak berarti kan Y kutub sama dengan Y, Y kutub sama dengan B kutub ya. Berarti B di sini kan S. Nah, berarti Y di sini juga S kayak gitu. Nah, karena ini kan udah bentuk magnet ya. Dia juga bilangnya juga membuat magnet dengan berbagai cara gitu kan. Makanya ada S. Terus X-nya ini apa namanya? Otomatis kan dia O nih, karena kan mereka udah jadi udah jadi magnet gitu kan. Nah, terus em, kita balik lagi ke sini nih. Ada nggak hubungannya X sama sesuatu gitu? X, oh iya ada hubungannya sama V. Dia tarik menarik. Kalau tarik menarik otomatis pasti beda ya.
Ya kan? Di sini U, berarti di sini apa? S. Berarti kalau sini S, W-nya pasti U. Nah, kalau WU, nah W ada nggak sih hubungan sama yang lain? Ada nih, W sama Ki. Dia juga ini, tarik menarik nih. Otomatis beda dong. Kalau W-nya U, berarti sini apa? Sininya S, ya kan? Nah, habis S, sini U. Nah, si R ini apa? Si R. Si R kan ada hubungan sama ini ya. Dia tarik menarik sama Ki gitu. Berarti R-nya ini adalah eh apa namanya U ya, sama kayak W. Nah, terus di sini S. Nah, udah nih kita udah tahu nih ya kutub-kutubnya nih gimana nih dari huruf-huruf ini. Maka dari itu kita melihat sini gantian percobaan. Kita lihat dulu ya. Terus dulu percobaan satu. Apakah benar? Nah, kita lihat nih, dia ini kan R ya kan. Jadi misalnya ya, ini tuh tuh. Ini R, ini T. Nah, arahnya kok gosoknya itu dari ini, dari T ke R, ya kan? T ke R dan yang gosok duluan adalah S. Otomatis si T ini akan menjadi S, ya kan? Terus si R ini akan menjadi U. Coba kita cocokin. Sama nggak di sini? R jadi U. Nah, ini nih. R jadi U, T jadi S. Oke, berarti percobaan satu approve. Approve ya. Percobaan satu approve. Ini yang ada satu-satunya langsung approve nih. Yang nggak ada satunya langsung coret. Nah, tinggal 2 sama 3. Berarti percobaan 4 udah dijamin salah ya, guys. Coba kita lihat kenapa salahnya. Nah, kita lihat dulu nih, teman-teman. S. S ini ke V ya. Nah, kalau dia induksi ini kan berlawanan ya yang dekat. Nah, yang dekat ini kan S. Berarti karena dia berlawanan, berarti si V ini akan menjadi U dan ini akan menjadi S. Coba kita lihat apakah benar W-nya. W-nya ini W-nya ini U, ya kan? Sedangkan V-nya ini S. Oh ya, benar berarti benar ya, salah karena dia kebalik. Berarti si W apa VW di sini yang dibuat Avan itu enggak dengan cara induksi ini. Jadi nomor 4 ini tidak approve ya, tidak recommended. Nah, terus nih, ini yang seru nih, percobaan ini. Percobaan dua, percobaan dua. Banyak kali ya cobaannya. Semangat, guys. Nah, percobaan dua nih kan kita aku zoom dulu ya. Nah, kalau di arus kayak ini kan dimulai dari yang versinya paling gede ya, atau bisa dibilang ini tuh dia dia plus. Nah, dia mulainya dari sini. Nah, terus kita ngelihatnya dari mana sih gitu. Kita dulu nih alurnya. Dia ke sini, terus ke atas, ya kan? Terus dia ke belakang, terus ke atas. Oh, berarti dia apa namanya? Harusnya kayak gini. Nah, ini maksudnya. Arahnya ke atas gitu loh, guys. Coba lah kau lihat nih. Ini kan dari sini ke atas, baru ke belakang sampai sini, ke atas lagi. Nah, kalau ke atas, kan kayak tangan kanan, ya kan? Terus dari empat kalian itu gini, ini aku kayak mirror deh ya kalau 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 di kalian deh kayaknya. Aku juga nggak tahu ya. Jadi mirror deh kayaknya tuh. Nah, terus eh apa namanya? Nah, terus setelah itu, nah kalian bisa deh, ya kan? Kan kalau gini, misalnya kalau dia ngarahnya ke atas, kalian ambil jari tangan kanan kalian gitu kan. Dia udah ngelengkoknya ke atas sini. Nah, ini tuh dia bakal jadi U. Yang sisinya lainnya jadi S kayak gitu. Nah, ini kalau dari POV aku nih, aku nggak tahu kalian nanti jadinya mirror atau enggak ya video aku ya. Jadinya kalau ke atas itu gegemnya tuh ke depan gitu. Gegemnya ke depan. Nah, otomatis kalau dari POV aku nih, gini tuh jadi U, guys. Terus karena aku ada pen ya. Nah, terus si X ini dia jadi S. Coba kita cocokkan. US, U, terlalu besar. Ini YU.
Ah, salah guys. G-nya di sini S, X-nya ini U. Berarti nomor 2 ini adalah tidak approve ya. Berarti si GX yang di sini nyarinya nggak kayak gini. Nah, percobaan nomor 2 salah berarti isinya adalah B. Udah langsung ketemu isinya. Udah kayak gini bisa langsung dilewatin ya. Tapi coba kita buktiin dulu yang percobaan 3 ini. Kita lihat. Eh, kok? Nah, Parno aku. Nah, terus ya, kita lihatnya kan dari sini. Ini dari yang gede, guys. Diingetin aja yang garisnya paling gede ya. Di positif ini. Yang garisnya paling gede. Yang garisnya paling gede itu awal mula. Nah, kita lihat dari sini. Kita lihatnya tuh arusnya yang menghadap kita ya. Coba ini. Dia kan dari sini. Dia ke belakang dulu. Ke belakang terus ke depannya arahnya turun. Ya kan? Beda sama yang tadi. Yang tadi arahnya kan naik. Ini arahnya turun. Gimana sih Kak turun tuh? Coba dilihat deh guys. Ini kan dari belakang nih, dari belakang. Di belakang sih naik. Habis itu yang di depan kita turun. Terus but 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 lagi sampai sini. Nah, kalau turun tuh gimana? Terus ya kalau turun tangannya madep kita, tangan kanan ya. Tangan kanannya madep kita. Nah, kalau gini langsung kalau dari POV aku P ini adalah U. Ini. Dia kalau arusnya ke atas, apa namanya? Keempat jarinya ngungkuknya ke depan. Kalau ke bawah madep kita kayak gitu. Nah, kalau di aku P ini U, terus ini adalah S. Coba kita lihat apakah P itu U, P adalah U. Wow, benar guys, ini ya. P itu U, Q adalah S. P U Q S. Oke ya, berarti approve ya. Coba yang tiga. Nah, oke deh. Nah, terus ini adalah wireless charging ya. Wireless charging dan lain-lain. Bla 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 bla. Ini kebetulan apa namanya soalnya lebih ke narasi gini ya. Biasanya tuh lebih lebih kelihatan mumet gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah, nah, oke, bentar. Sama ya, nomor 32. 32 di sini. Nah, 32 di sini. Pertama-tama kita cari D1 dulu aja. Nah, ini POV kita udah baca semua lah ya. Udah baca dan lain-lain. Terus dari sini ya kumparan sekunder itu apa? Nih, dari sini dari teks ini tuh kalian bakal tahu gitu kalau misal hubungannya nanti gimana gitu kan. Nah, terus charging pad terhubung di stop kontak dengan adapter yang memiliki tegangan sebesar 12 volt, ya kan? Berarti ini ya, PP-nya ini 12 volt, tapi bentar kita tulisnya dulu. Jumlah lilitan pada kumparan primer. Kumparan primer, tadi kumparan primer. Dibilangnya di sini apa? Nih ya, perbandingan kumparan primer NP. Nah, berarti di D1 ini kita tulis di NP sama dengan 36 lilitan. Nah, terus apalagi nih yang bisa kita tahu dari sini ya? Tadi ya VP ya. Nih, adapter yang memiliki ini VP ya, perbandingan tegangan primer. VP-nya adalah 12 volt. Terus jika smartphone membutuhkan 9V untuk fast charging stabil, maka jumlah lilitannya adalah kenapa dia disebut apa namanya? Apa namanya? Lilitan fast charging 9V gitu. Nah, oke. Nah, dari sini kalian pasti udah sering dengar ya pakai rumus perbandingan trafo kan karena udah tahu banget ya. Bentar, kita cari D2-nya dulu. D2-nya apa nih? Lilitan yang ada pada kumparan sekunder. Oke, berarti kita cari NS ya. NS-nya berapa gitu. Terus kita cari D3. Kita jawab semua masalah itu, guys. Nah, D3. Nah, ini kan kelihatan banget ya. Ini bab bagian trafo. Yang kan trafo tuh di SPD itu biasanya kan nggak kemana-mana sama rumus yang ini. NP sama dengan PP baru pernya. Hmm, terus PS. Ini kebalik nggak apa-apa.
kalian mau nulisnya kayak gini nih, S-nya yang di atas boleh, atau kalian kayak lupa gitu apa ya rumusnya, aku cuman ingatnya ini P ya guys, ingatnya eh bentar-bentar aku yang kebalik lagi. Aku hapus dulu ya, aku hapus dulu, kok nggak jadi hapus, nah bisa. Kita pakai perbandingan trafo, trafo. Oke, nah gini, kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa aja nulis cuman N per N sama dengan P per P. Nah, kayak gini. Terus kalau misal apa ya, P dulu atau S dulu gitu yang di atas gitu, nggak usah bingung ya. Misal kalau kalian ingetnya P, ya udah ini P, ini S. Tapi ini juga sama ya karena dia sebanding. Jadi kalau misal yang NP-nya gede, V-nya juga gede kayak gitu. Nah, ini berarti P, yang ini S gitu. Mereka tuh sama-sama sebanding. Seperti itu. Nah, terus ya udah kan kita udah tahu kan data-data tadi, tinggal kita substitusi aja di sini. Ya kan? NP coba NP tadi berapa? 36 militan. Kalau ini emang agak ini sih, kesulitannya tuh di literasinya ya. Agak lumayan panjang gitu. Makanya kesulitannya di bagian situ. Itu deh. Oke, kita masukin ya NP-nya. NP-nya tadi berapa? 36. Terus NS-nya yang kita cari ya. Jadi tetap ditulis dulu NS sama dengan PP-nya, PP 12 PS 9. Berarti 12 per 9. Oke, nah kayak gini kita kali silang aja ya kan? Biar nggak biar nggak bingung. Kita kali silang 36 dikali 9 sama dengan 12 dikali NS. Nah, kalau udah gini dapet deh. Nah, 36 kali 9 ini kan ya, 32 3 324 ya. 324 sama dengan 12 NS. Nah, baru kita cari NS sama dengan. Misal kalau kalian bingung kalau langsung diubah-ubah ke ruas gini, udah NS-nya ditulis ini dulu aja. Terus ini ditulis 324. Nah, 12 ini kan perkalian. Kalau perkalian pindah ruas jadi jadi bagi. Udah kayak gini. Terus baru deh nanti hasil akhirnya bisa ditulis NS sama dengan ini dibagi ini kan hasilnya adalah 27. Berarti NS tadi ya, jumlah lilitan kumparan sekunder adalah 27 lilitan. Lilitan. Kayak gitu. Oke. Oke deh. Ini ya. C ya. Oke. Oke, oke. Oke, oke, oke. Oke, oke. Nah, misal kalian bingung apa ya di bagian apa ya bingungnya ya. Ini yang 12V sama 9V kira-kira mana yang primer, mana yang sekunder. Pasti yang primer itu yang lebih banyak ya sportnya. Gitu. Karena kan lingkungannya juga lebih banyak gitu. Terus yang sekunder itu pasti yang lebih dikit dari itu. Gitu guys, gitu guys. Nah terus ini nomor 33 ini lebih ke pemahaman perpindahan elektron ya di kita. Nomor 33. Nomor 33. Oke. Wow, wow, wow. Oke, 33 ya. Nah ini soal yang harus teksnya harus kita perhatikan. Oke, kita baca dulu. Kita baca dulu yang dicari apa. Berdasarkan interaksi antara boli dan styrofoam dengan plastik PVC yang sudah dirusak kesimpulan kesimpulan. Oke, berarti hasilnya yang dicari itu ini. Tapi proses dari yang interaksi ini itu berawal dari sini, plastik PVC dan lain-lain. Maka dari itu kita lihat dulu nih, plastik PVC dan juga kain bol. Aku nganggep mereka gini, satu apa nih namanya? Plastik PVC sama wall ini. Nah, PVC-nya tak anggap PVC, terus ini wall. Kita anggap kotak-kotak dulu aja lah ya, barang ini. Kita bayangkan mereka sedang berinteraksi. Nah, terus di sini nih ada suatu benda.
ya kan? Dapat bermuatan setelah digosok dengan benda lain. Oke, benda dapat bermuatan karena mempunyai jumlah proton dan elektron yang tidak sama. Benar, benda yang mempunyai elektron lebih banyak dari protonnya akan bermuatan negatif. Dan benda yang mempunyai elektron lebih sedikit dibandingkan protonnya akan bermuatan positif. Jika plastik PVC digosok dengan kain wol, maka akan terjadi perpindahan elektron dari wol ke plastik PVC. Oke, misal ini PVC ya, PVC ini wol. Nah, dia bilangnya apa tadi? Perpindahannya elektron dari wol ke PVC. Nah, semua ingat ya, semua perpindahan itu kayak perpindahan kalor, perpindahan suhu, perpindahan apa tekanan kayak gitu itu pasti dari yang rendah maaf yang tinggi ke rendah pasti ya kan? Atau kalau di case ini itu dari yang apa namanya dari yang memiliki muatan ya kan jadi netral kayak gitu. Oke, nah kalau di sini kan elektronnya dari wol ke PVC, wol ke PVC berarti kan bisa dibilang PVC ini nanti yang lebih netral ya kan, PVC di sini netral karena dari wol ke PVC nih ininya pasti ini tuh elektronnya pasti lebih lebih tinggi gitu ya dibandingkan di PVC. Nah terus apa nih yang kita dapat dari sini? Reno melakukan percobaan dengan PVC dimasuk dengan wol. Oh, oh ini udah mulai kedua ya kita analisis di sini dulu. Selain kita dapat ini, apalagi nih yang kita dapat? Ini kan nanti outputnya dari yang percobaan pertama nih PVC ya, PVC ke sini. Nah, terus kain wool em, semuanya tuh sebenarnya tuh netral ya. Dari dari sebelum digosok itu mereka sama-sama netral. Tapi kan ini tadi ya yang dibilang bahwa apa namanya? Hmm, apa namanya sih? Ini benda bermuatan karena mempunyai jumlah proton yang berbeda-beda. Nah, ini benda dapat benda suatu benda dapat bermuatan setelah digosok ke benda lain. Jadi awalnya tuh mereka semuanya tuh sama-sama netral, guys. Gitu. Nah, tapi kan di sini ada clue nih ya. Kalau di sini kalau perpindahan elektronnya itu dari wol ke plastik. Jadi otomatis apa namanya? Setelah di ini setelah setelah digosokkan gitu kan, elektron dari si wol ini akan berpindah ke PVC. Gitu. Elektronnya itu bakal berpindah ke PVC sini, akan ke sini. Nah, otomatis setelah dia itu berpindah gitu kan, akibatnya PVC ini bermuatan negatif gitu. Jadi setelah dari sini si PVC ini dia bermuatan negatif guys. Kita ini ini ya bermuatan negatif. Hmm. Dia bermuatan negatif dia punya minus minus di sekitar dia. Tuh. Jadi awal-awal mereka berdua sama-sama netral, terus digosokin. Nah, clue-nya ada di sini kan, perpindahan elektron dari wol ke PVC gitu. Berarti si wol ini tuh memberikan elektronnya buat PVC. Nah, efeknya apa gitu kan? PVC. Nah, efeknya adalah ini gitu kan. Akibatnya plastik PVC ini menjadi atau memiliki muatan negatif gitu kan. Karena kelebihan dikasih sama si wol ini gitu kan. Nah, eh setelah itu oke, outputnya kan ini PVC. PVC yang kelebihan ion, ion negatif. Inilah ya. Ini pada percobaan pertama. Terus pada percobaan kedua nih. Dua. Nah, pada percobaan kedua adalah Reno melakukan percobaan mendekatkan plastik PVC ini yang udah digosok ya, yaitu bisa dibilang plastik PVC yang dia bermuatan negatif, kelebihan elektron negatif dengan selembar plastik mika bermuatan bentar. Dengan bola ringan bola ringan dari styrofoam. Bola styrofoam telah ditempelkan konduksi dengan selembar plastik mika bermuatan negatif. Interaksi yang terjadi ada gambar berikut. Oke. Oke, di sini mungkin ada satu interaksi yang mungkin bisa aja terlewat ya. Jadi di sini sebelum terjadi ini nih gambar kalian ini ada dua interaksi. Jadi yang pertama PVC sama wol, terus yang kedua ini adalah
ada konduksi ya, proses konduksi antara bola styrofoam dengan mika, yaitu bola dan mika. Jadi si bolanya ini itu ditempelkan konduksi dengan selembar plastik. Jadi mungkin maksudnya itu di seluruh bumi ya, di sekitar sini kayak ditempelin gitu loh plastik mika yang fungsinya sebagai konduksi gitu. Nah, terus ya kan, karena dia konduksi ya, berarti kan dia bermuatan negatif si mikanya ini, ya kan? Itu konduksi, dia bermuatan negatif, ya kan? Nah, terus em, dalam proses konduksi ini, ketika dua benda bersentuhan, sebagian muatan dari benda bermuatan tinggi akan berpindah ke benda yang bermuatan netral, gitu ya. Nah, karena plastik mika ini bermuatan negatif, elektron dari plastik mika ini akan mengalir ke bola styrofoam. Jadi sistemnya sama lah, gitu kan ya. Jadi karena dia ini kan konduksi, dia memiliki apa namanya, muatan negatif yang berlebih lah istilahnya ya. Nah, itu karena dia kan dilapiskan di bola styrofoam, otomatis ini si mika ini misalnya bola kan, terus mikanya tuh ditempelkan dengan selembar plastik mika bermuatan ya gini aja lah dulu kita lihat ini bola dan itu. Nah, dia ini tuh udah over muatan ya karena sifat dia konduksi, ya kan? Terus ditempelin ke bola. Nah, sesuai dengan tadi ya bahwa apa namanya, si ion-ion atau muatan negatif ini kan dari yang bermuatan tinggi ke muatan rendah. Sedangkan bola ini kan masih netral toh. Dia belum digosok kemana-mana, dia masih netral kan. Nah, otomatis ini muatan negatifnya ini bakal berpindah ke bola. Yang outputnya itu nanti si bolanya, si bola-bola bakal bermuatan ini ya, bermuatan negatif karena muatan negatif dari si plastik PVC itu mengalir gitu lah istilahnya, berpindah lah ya gitu ke bola styrofoam. Outputnya ini kok malah tak urek-urek ini kan. Hmm, terus nah udah nih, nah terus baru deh diinteraksi ke ini semua ya kan, mempertemukan PVC kelebihan minus dan juga bola yang bermuatan minus juga. Nah, ini udah kelihatan kan berarti si siapa namanya? Si bola, si bola-bola. Nah, si bola ini kan berarti bolanya muatannya minus, si PVC muatannya minus. Nah, ini juga kayak magnet ya. Kalau minus ketemu minus, maksudnya muatannya sama, dia pasti bakal menghindar ya. Atau ini, dua benda dapat berinteraksi tarik-menarik jika muatannya tidak sejenis. Nah, akan tolak menolak jika muatannya jenis. Nah, ini muatannya sejenis nih, ini semua. Dia makanya maka dari itu PVC dan bola ini dia tolak menolak, menolak ya kan, dia tolak menolak. Berdasarkan interaksi di antara itu ya kan, kesimpulannya adalah, kesimpulannya apa nih? Dari banyaknya ini, kesimpulannya adalah bola styrofoam bermuatan positif karena terinduksi oleh plastik mica. Coba kita lihat. Bola styrofoam, ya kan? Kita lihat di gambar kita, bola styrofoam, ya kan? Bermuatan positif. Sejak kapan dia bermuatan positif? Karena terinduksi. Padahal ini ya, dari yang kita gambar, bola terinduksi dengan si mica, ini menjadi bola yang bermuatan negatif. Jelas-jelas ya, berarti A salah. B ini benar karena kan bola bermuatan negatif. Oke, styrofoam dia bermuatan negatif nih kan saat dikonduksikan dengan plastik mica. Jadi apa namanya? Ini kan prosesnya juga namanya kan konduksi ya. Jadi saat saat dia dipertemukan lah istilahnya dengan mica ini, dia menjadi dia memiliki muatan minus karena kan tadi ya muatan dari konduksi, muatan dari mica ya kan, itu kan dia tinggi tuh muatan negatifnya. Nah, tadi kan kita tahu kalau
muatan itu juga berpindah gitu ya dari muatan yang tinggi ke rendah gitu. Sedangkan bulannya tadi masih netral gitu, otomatis kan pindah gitu. Istilahnya ya kayak misal kita lah gitu ya penduduknya udah penuh nih di pulau ini, otomatis kan kita pindah ke pulau yang lebih sedikit ya atau nggak ada populasinya lah gitu. Nah, itu semua berlaku ke entah itu kayak tekanan atau suhu kayak gitu pasti bakal panas gitu, bakal mengalirnya dari tinggi ke rendah gitu. Terus yang C ini ya bermuatan negatif karena terinduksi oleh kaca. Kaca di sini nggak ada nyebut kaca ya sama sekali nggak ada. Terus boleh secara bermuatan positif. Nah ini udah langsung salah. Jadi yang benar adalah B. Oke deh. Nah, terus nomor 34 kita lanjut nomor 34 guys. 34. Nah 34 ini kita baca dulu nih. Resistor merupakan bla 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 bla. Oke. Mm-mm. Oke, kita mulai baca lab sini. Kita mulai baca. Itu membuat rangkaian resistor bergabung, seri dan paralel. Oke, iya kan? Jadi ini ada seri dan paralel. Yang mana yang seri? Ini seri. Ya kan? Ini seri. Ini paralel. Dua ini paralel. Ya. Dihubungkan dengan tegangan 12 volt. Oke ya. Di satunya tuh sebenarnya ada tegangan, ya kan? Oke. D1 sama dengan kita punya tegangannya adalah berapa tadi 12 volt. Nah, terus mulai rangkaian tersebut Tito berharap dapat memasang lampu LED dengan spesifikasi ini, yaitu itu oke agar peralatan mendapatkan tegangan yang sesuai. Motor listrik dan LED dipasang pada oke. Ini D1-nya selain ini kita tahu kalau motor listrik itu 5V, terus LED itu adalah 3V. Oke, 3 volt. Oke, nah terus di duanya yang ditanya apa? Yang ditanya adalah gimana meletakkan di ini ya, dua motor listrik sama ini. Jadi tuh intinya si siapa Tito ini dia tuh mau ngeletakin ini motor dan LED ini tuh di rangkaian yang dia buat, tapi dia tuh belum tahu gitu di titik mana. Nah, ini tugas kita nih gitu. Jadi kita adalah menentukan titik gitu ya di mana meletakkan si motor listrik sama LED. Nah, terus baru deh kita kerjakan gitu. Nah, pertama yang kita kerjain itu apa gitu kan? Nah, pertama kita harus menghitung hambatan ya. Pertama kita harus menghitung hambatan ini ya, hambatan ya kan biar tahu kayak masing-masing sini tuh bisa apa namanya? Bisa tegangan berapa lah gitu, bisa buat tegangan berapa kan kita harus cari hambatannya dulu. Nah, tadi kan dibilang kalau ada paralel sama seri. Kita kerjain dulu nih R yang paralel dulu. R, RP sama dengan, nah yang paralel kan ini sama ini ya. Berarti 200 ditambah 1/300. 1/R paralel sama dengan 1 per, ini KPK dari 300 sama 6, 300 sama 200 kan 600. Ya kan? Nah, terus 600 dibagi 2 hasilnya adalah 3 plus 100 dibagi ini 2 2 dikali 1 2. Oke, maka R paralel adalah 600 dibagi 5 gitu. 600 dibagi 5 adalah 120. Nah, udah. Ini hambatan buat paralel. Sekarang kita cari hambatan buat si kita cari hambatan buat si kita mesti langsung add total aja ya, hambatan total. Kenapa total ya? Karena kalau yang seri nah ini tinggal ditambah semua gitu. Jadi kita tambah seri yang pertama 180 ini dia. Kita tambahin punya dia semua itu tadi, ditambah 120 ditambah punya dia nih, dia yang terakhir yaitu 200. Nah dari sini kita dapat hasil 180 yang mana adalah 5.000. Oh, 500 maksudnya.
500. Nah, ada nih ya, 500 nih. Terus setelah kita tahu air total, apa yang harus kita lakukan gitu kan? Setelah tahu air total atau hambatan total, gantian kita cari arus total. Arus total, ya kan? Arus total itu gimana rumusnya? I sama dengan P per L. Jadi P ini nanti tegangan yang dihubungkan sama hambatannya gitu. Nah, setelah dapat I, coba P-nya tadi berapa? 12 ya. 12 P. Tadi gimana Kak? 12 P ini udah disebutkan ya. 12 P sama tegangannya adalah 500. Ini 500 ya guys. Nah, hasilnya adalah 0,024 ampere ya. Karena arus ini satuannya ampere. Satuannya ampere. Nah, habis cari arus, kenapa kok kita cari arus, kita cari hambatan? Nah, ini dia nih. Gongnya tuh di sini gitu. Kita cari itu semua buat cari ini tegangan. Jadi kan kita kan tadi mau menempatkan dia nih di tempat-tempat ini. Dia pakai 5 volt, 3 volt. Nah, kita harus tahu tegangan di masing-masing ini biar nanti dia nggak terlalu tinggi gitu kan. Kalau terlalu tinggi nanti bisa jeglek dan lain-lain lah gitu kalau bahasa Jawanya ya, gitu. Kalau kurang nanti nggak bisa hidup juga, nggak kuat gitu kan. Nah, makanya dari itu kita harus menentukan tegangan gitu. Tapi kan data di sini tuh belum lengkap kayak tadi. Untuk cari tegangan itu tuh P sama dengan I kali hmm, hambatan. Hambatan tuh enaknya R gitu ya, R aja gitu ya. R. Nah, iya kan kita harus cari I, kita harus cari arusnya, kita harus cari hambatan. Buat cari tegangan gitu ya kan. Nah, oke, sekarang kita cari tegangan satu-satu ya kan. Nah, ini tegangannya A ke B. A ke B. P-nya kan belum tahu nih, PAB. Bilangnya PAB aja ya. Sama dengan di totalnya tadi 0,024 dikali R-nya AB tadi berapa? R-nya AB itu ini ya langsung. Kok R sih? Oh, dia tuh pakainya ohm toh. Jadi ini nggak R sih. Bentar, bentar, bentar. Wow, 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 wow. Mm, 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 mm. Oke, oke. Makanya ini butuhnya adalah harus harus dikali sama hambatan atau bisa juga ditulisnya oh iya ini kurang simpel ini. Oke, sama dengan dikali hambatan ya kan? Mhm. Terus kita masuk ke sini ya tadi ya hambatannya di AB itu berapa 180 hasilnya adalah 4 dua empat empat koma tiga ya 4,32 P. Nah udah nih ini ya kan. Nah terus cari lagi nih selain AB kita mau cari ini ya CD sama EF. Nah CD sama EF ini itu tuh dia bakal sama jadi PCD itu sama dengan PEF ya kan karena dia paralel itu emang kayak gitu kan sama apa namanya R-nya itu kan dia oh ini udah bener sih jadi I kali R sih bener oh iya I kali R bener sih I kali R harus kali R nah terus di sini ya kan dia sama karena dia paralel kan terus nol sama ya 0,024 sebagai I-nya dikali nah R-nya tuh kan kita tahunya dari ini tadi ya ini RP R paralel 120 jangan pakai R yang di sini ya 120 hasilnya adalah 2,88 nah terus yang terakhir nih yaitu si P apa itu Giga ya kan
di sama dengan sama 0,024 dikali sama si 120. Kok 120 sih? Dia berapa sih? 200 R-nya. Sama dengan 4,8 P. Nah, terus nih. Di sini kan kita punya inilah ya, tak habis dulu di sini. Kita udah punya nih ya kan tegangan-tegangan di masing-masing sini. Di masing-masing hmm, nah, si AB ini dia punya 4,3. Terus si dua ini jadi sama F ini sama ya. Dia dapat 2,8. Terus GH ini dapat 4,8. Terus ini nanti ini gimana gitu kan. Nah, si motor listrik ini kan 5. Berarti kan dia harus yang lebih gede ya. 4,3 bisa nggak? Bisa. Tapi kita lihat dulu lainnya. 2,8. Wah, nggak bisa nih jauh sekali ya dari 5. Terus yang GH ini ada 4,8. Nah, yang mendekati, yang paling mendekati dari 5. GH itu mana ini? Wih, ketoro ya isinya. Mhm. Ketawa di sini. Terus yang terakhir ini adalah CD. Ya LED maksudnya 3V ya. 3V itu dia cocoknya ya yang mendekatinya yaitu 2,8. Jadi CD ini bisa aja CD atau EF ya karena sama kan mereka. Sebetulnya tuh bisa langsung terdeteksi sih isinya tuh. Jadi kayak misalnya kita cari pasti kan kayak ini ya kalau misal pasti ya kalau misal para seri itu tuh pasti ini lebih gede daripada kan seolah-olah kayak dia kan tegangannya masuk ke sini terus dibagi dua gitu loh. Jadi istilahnya gitu loh. Segampangannya gitu. Jadi jadi bilang tempat masang motor listrik karena ini kan 5 ya. Itu pasti udah kelihatan sih antara A atau BH ini gitu kan. AB atau BH. Nah, saya lihat AB sama BH di sini. B sama BH. Nah, terus yang tiga ini tuh pasti di sini karena pasti tengahnya dari ini antara CD sama F. AB ini BH oh ini udah nggak bisa BH ini hitungannya gede udah pasti hampir sama-sama AB ini gitu nah jadi isinya adalah D bisa sih dilihat kayak gitu tapi kalau misal pengen lebih teliti lagi ya pasti kita cek sih kita ngitung satu-satu kayak gini begitu begitu terus yang ini nomor terakhir ya buat mid ini nomor 35. Nah, soal ini adalah soal tentang listrik ya atau energi lah gitu. Kita baca semuanya secara teliti. Bla, 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 bla. Pak Heru, nah biasanya mulai dari sini ya. Pak Heru ya dia memiliki beberapa alat elektronik ini. Ini semua adalah alatnya Pak Heru, ya kan? Nah dia tuh udah beli listrik guys, gitu kan? Dia punya usaha laundry, nah dia udah beli listrik gini nih. Jadi jumlahnya bisa kita tulis langsung lah di satu di sini. Jumlah listrik sama dengan jumlahnya berapa itu 641 kWh. Jangan lupa satuannya juga dilihat ya guys. kWh. Maksudnya diperhatikan lah ya. Nah terus apalagi nih B1 kira-kira yang diketahui. Bentar kita lihat dulu. Iya data di tabel ini tapi nggak perlu kita tulis lagi. Data di tabel ini adalah data kita. Terus lanjut kita tahu apa lagi nih. Udah ya itu doang ya. Oh iya ini. Nggak apa-apa deh ini dulu. D2. D2. D2-nya apa gitu. Kesimpulan yang tepat mengenai penggunaan listrik ini. Oke, kita lihat kalau misal kesimpulan ini kan kayak belum belum ketemu gitu kan ya. Kita lihat nih ABC-nya, listrik akan habis pada berapa? Oh, ada yang 48 hari, 5 hari, dan lain-lain gitu kesimpulan di opsinya ini. Oh, berarti kita harus nyari seberapa lama gitu kan ya si listrik ini akan bertahan. Jadi listrik yang dibeli Pak Heru ini akan bertahan berapa hari gitu kan. Jadi kan eh, keber keber apa ya biasanya? Bukan keberlamaan sih. Waktu pertahanan apa sih namanya? Inilah 641 kWh itu untuk berapa hari gitu? Berapa hari? Nah, ini pertanyaannya itu.
ya kan? Jangan untuk berapa hari sih itu. Nah, terus kita masuk ke D3. Nah, ingat lagi ini ada rumus ya kan? Rumus energi harian ya kalau ngitung ya. Ini ya, energi pakai E. Ini satuannya masih WH sama dengan P. P itu apa? P itu watt ya. Satuannya W A T T dikali sama T. Waktu penggunaannya, waktu penggunaan ini jam. Nah, ini buat ngerjain. Ini bisa digunakan di mana aja sih di perhitungan energi. Yang penting ada watt sama waktu penggunaannya. Itu. Terus, nah caranya ini kita hitung satu-satu guys. Emang. Jadi misal nih, mesin cuci ini ada berapa alatnya gitu. Jadi misalnya eh, satu ya berarti ya. Ini nomor satu. Kamu cari E. Berarti E1 ya nyebutnya. Ada dua alat. Oke, dua alat. Bentar, kita nulisnya kayak gini dulu. Ini kan buat ya. Buatnya kan 400. Nih, oke. Kita kali sama rata-rata waktu penggunaannya 8 jam. Nah, terus alatnya ada berapa? Ada dua. Nah, maksudnya berarti kan energi ini itu dilaksanakan dua kali. Nah, kayak gini ya. Ini hasilnya 6400. Terus dua, E2 juga. E2-nya ada satu, ya kan? Ketika uapnya 350 dikali 10. Hasilnya adalah 3, 3, 3, 3, 3, 5, 0, 0. Terus 2, 3. E3 yang nyebutku ini adalah kipas angin. Kipas angin jumlahnya 3. Buatnya 30 dikali 12. Sama dengan berapa? 1, 1, oh 1000, oh selesai. 1800 kayak gini ya kan. Nah, 1800 yang terakhir ya kan 4F4. Nah, F4 ini adalah jadi pakainya jumlah alatnya ada 5 kan terus 20 terus dia rata-rata penggunaan hariannya adalah 14. Nah, tinggal deh kita kalikan semua hasilnya adalah 1,4. Nah, dari semua hasil ini ya kan kita total guys gitu karena kan apa namanya yang dicari kan hari yang mau dihitung kan per harinya. Nah, per harinya kira-kira ini tuh hasilnya berapa? Eh, apa sih namanya? Mengeluarkan berapa gitu. Total. Kalau tak tulis di sini biar 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 ini tuh berapa? 600. Oh, oh iya, udah lupa kelupaan lagi deh. Ini dia satuannya tuh masih WH ya. WH. Jadi masih WH watt hour gitu. Kenapa kok WH ya? Ini P ini kan watt kan. T ini kan bahasa Inggrisnya dia kan jam, bahasa Inggrisnya kan hour. Jadi watt hour gitu kan. Nah, tapi kita juga harus perhatiin tadi kan, aku nulis untuk ini tokennya semua itu pakai KWH, ya kan, kilo watt hour. Nah, gimana cara ngubah watt hour jadi kilo? Ya udah, ya itu kayak kita ngubah gram ke kg, kayak gitu. Kan berarti naiknya 3 toh. Nah, berarti di sini jadi 6,4. Nolnya kan dicoret 1, 2, terus komanya di sini. Ini juga 3,5, ya kan? Terus ini juga jadi 1, ini kan masih KWH nih. 1,8 ini udah jadi KWH karena udah di satunya udah diubah. Terus ya ini jadi oh, kan ini 1400 nih kan awalnya. Nah, ini udah jadi 1,4. Nah, udah deh. Terus 6,4. Nah, kita totalin semuanya gitu. Misal 66,4 terus 3,5 ya kan terus 1,8 ya kan terus 1,4 di sini 1,4 nah kita total nih hasilnya berapa gitu kan di sini nah ternyata hasilnya adalah 13,1 iya KWH
Ini satuannya udah KWH. Nah, tiga, tiga. Jadi, kan setelah kita total semua, kita dapat nilai apa namanya, listrik sehari ya. Jadi listrik sehari di Pak Laundry itu bisa habis 13,1 kWh per hour. Sedangkan jatah listriknya yang dibeli atau listrik yang dibeli adalah berapa tadi? Berapa sih tadi? Em, Kamu beli berapa sih Pak? Oh, 641 kWh. Nah, kalau ditanya nih, kira-kira ini bisa bertahan berapa lama sih? Ya udah, tinggal kita kali aja gitu kan. Menyebutnya apa ya? Kok kita kali sih? Kita bagi aja gitu kan. Jadi kan si ini listrik yang kita beli, jadi ketahanan listrik ya biasanya. Ketahanan listrik sama dengan listrik yang dibeli 641 dibagi sama listrik sehari. Sehari ya, habis sehari itu 13,1 sama dengan ini hasilnya adalah 48 48,9 gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya yang benar mana, ya kan? Yang benar mana? Kita breakdown dulu. Nah, ini udah kelihatan sih ya. Karena yang tadi bilangnya kan bakal habis dalam 48,9 hari. Nah, maka dari itu listrik akan habis setelah digunakan selama 48 hari. Langsung ketemu sih. Nah, kalau B ini yang salahnya apa? Listrik akan habis setelah digunakan 45 hari. Salah ya. Ini 48 masih ada 3 hari lagi jadi belum habis. Nah, untuk yang opsi C, D udah kelihatan banget bahwa apa namanya? Harinya ini over ya, padahal dia cuma bisa sampai 48 hari. Padahal ini 49 aja nggak cukup ya, 0,9 ini gitu. Nah, itu dia ya dari kakak penjelasan singkat dari soal SPD ya, dari nomor 26 sampai nomor 35. Sekian. Nanti kita next lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.